Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial basis data lanjut teori 10 basis data terdistribusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Adaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada episode kali ini ialah yang pertama, pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan yang terakhir distributed recovery. Tujuan belajar: memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan data optimasi query pada database terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, dan yang terakhir, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi ialah yang pertama, independen data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Lalu yang kedua, transaksi terdistribusi atomik. Pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data distribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, ialah yang pertama homogen, di mana suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan yang kedua heterogen, yaitu sistem di berbeda tempat yang menjalankan DBMS yang berbeda. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif di DBMS terdistribusi, yaitu yang pertama arsitektur client server dan yang kedua arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer ialah yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi klien server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi ke himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada sewaktu-waktu membangkitkan beberapa pesan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote set mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi.
Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama fragmentasi horizontal, di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dan relasi asar. Dan yang kedua fragmentasi vertikal, yaitu di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi dari replikasi. Replika. Motivasi untuk replika. Meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data, bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating 5 pada Shanghai dan rating sama dengan rating 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, S-name dan egg pada Tokyo. Replikasi, siler dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya London menyimpan 500 halaman siler dan Paris mempunyai 1000 halaman reservers. London 500 halaman, Paris 1000 halaman. Semi join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reservers yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reservers penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan silers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi silers dengan reservers. Hasil join tersebut reduksi dari reservers dengan siler. Kirimkan reduksi reserver ke London. Pada London, join siler dengan reservers yang sudah direduksi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan, dan yang terakhir menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, synchronous replication. Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini menggunakan pendekatan ini. Synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi. Yang pertama, voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi pada saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat dicommit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk satu periode waktu yang pendek.
Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen yang disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Tempat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat digunakan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dapat diubah dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda dan copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Lalu berikutnya procedural capture, sebuah prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Proses apply pada tempat sekunder secara periode mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Lacking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy, yaitu semua penguncian suatu objek dikerjakan pada tempat atau primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76 menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat, hierarki, dan yang berikutnya timeout. Distributed recovery, proses pemulihan daripada DBMS terdistribusi kompleks daripada DBMS transaksi karena sebab tersebut terjadi kegagalan yang terbaru jika sub transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi ke tempat yang berbeda. Suatu log ditangani pada setiap tempat sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. To-pass commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK.
Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Baik, kita sudah sampai pada latihan soal. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distribusi transaksi atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Nah, jawabnya arsitektur client server sebagai berikut dan arsitektur collaboration server sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat yang berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Jawabnya sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawabnya yang pertama, fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen. Pada beberapa tempat terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asar. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Soal yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronis dan asinkronis? Synchronous replication yaitu semua kopi dari relasi dimodifikasi. Fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Lalu soal yang keenam, definisikan distributed data independence. Distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read-when and write-all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Jawabnya, voting transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Read-all penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set dan asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diverifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture yaitu log digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika ini dikerjakan ketika log terakhir tulis ke disk, harus menghapus perubahan ke section yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang dari lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi.
Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture yaitu log digunakan untuk membangkitkan change data table. Hal kali ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi fragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial basis data lanjut. Semoga bermanfaat. Saya Wilton Andaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.